Di bawah langit Jakarta yang tak pernah lelah bernapas. Di antara hutan beton yang menjulang angkuh dan denyut kehidupan yang berlari tanpa henti. Sebuah takdir dari dua benua sedang dirajut dalam diam. Ini bukanlah kisah cinta biasa yang tertulis dalam novel picisan atau diputar dalam drama sore hari. Ini adalah kisah tentang sebuah hati yang datang dari savana Afrika yang kering. Sebuah hati yang murni dan tangguh, yang tanpa sengaja terjerat dalam labirin cinta kembar yang identik namun berbeda jiwa. Bagaimana jika cinta datang dalam wujud dua raga yang serupa, dengan sorot mata yang sama, namun memancarkan kehangatan yang berbeda? Bagaimana jika takdir tidak hanya memberimu satu, tetapi dua belahan jiwa sekaligus? Inilah kisah Kofi, seorang pemuda yang melarikan diri dari kemiskinan, hanya untuk menemukan kekayaan terbesar sekaligus cobaan terberat dalam hidupnya di pelukan Amara dan Anindira. Dan puncaknya, ketika rahim kedua wanita itu sama-sama memberi tanda kehidupan. Pada saat yang nyaris bersamaan, sebuah berkah yang menjelma menjadi badai. Sebuah cinta yang begitu besar hingga nyaris menghancurkan segalanya. Inilah awal dari segalanya, sebuah paradoks cinta, kesetiaan, dan pengorbanan di jantung Jakarta. Tekan tombol, ikuti, dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Udara Jakarta yang lembab dan panas terasa seperti selimut tebal yang membekap Kofi begitu ia melangkahkan kaki keluar dari gerbang kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bau khas campuran asap knalpot, kretek, dan aroma masakan dari warung-warung pinggir jalan menyengat hidungnya. Begitu kontras dengan udara kering dan aroma tanah dari desa kecilnya di pinggiran Accra, Ghana. Di tangannya, hanya ada sebuah tas ransel usang yang berisi beberapa helai pakaian. Sebuah foto buram kedua orang tuanya yang telah tiada. Dan segenggam harapan yang terasa begitu berat sekaligus rapuh. Nama lengkapnya adalah Kofi Ajay. Usianya baru 24 tahun. Namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang melampaui usianya. Garis-garis halus di sudut matanya adalah peta dari kerja keras di bawah terik matahari Afrika. Dan telapak tangannya yang kasar adalah bukti dari tahun-tahun perjuangan tanpa henti. Ia yatim piatu sejak remaja, dibesarkan oleh neneknya yang renta. Kemiskinan di desanya bukanlah sekadar kata, melainkan kenyataan pahit yang mereka santap setiap hari. Tanah yang kering menolak memberi hasil, dan kesempatan kerja hanyalah ilusi. Kofi melihat teman-teman sebayanya terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang sama. Dari generasi ke generasi. Tapi Kofi berbeda. Di dalam dadanya, bersemayam api yang menolak padam. Ia bermimpi. Bukan mimpi tentang kekayaan yang melimpah, tapi mimpi sederhana untuk bisa makan 3 kali sehari tanpa cemas. Untuk bisa mengirim uang agar neneknya bisa berobat. Dan untuk membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar produk dari kemalangannya. Indonesia adalah pilihan yang nyaris acak. Ia mendengarnya dari seorang pedagang tua di pasar Accra, yang bercerita tentang negeri kepulauan yang jauh di timur. Tanah harapan, di mana gedung-gedung tinggi dibangun setiap hari dan pekerjaan kasar selalu tersedia bagi mereka yang mau berkeringat. Dengan sisa tabungan terakhir dari hasil kerja serabutan dan bantuan beberapa tetangga yang iba, Kofi membeli tiket satu arah. Sebuah lompatan iman menuju ketidakpastian. Bulan-bulan pertama di Jakarta adalah neraka yang sesungguhnya. Ia tidak punya kenalan, tidak mengerti bahasanya, dan warna kulitnya membuatnya menjadi pusat perhatian yang tidak nyaman. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di kawasan padat penduduk di Jakarta Pusat.
Sebuah ruangan berukuran 3 kali 2 meter dengan dinding yang lembab dan hanya diterangi satu bohlam kuning redup. Setiap pagi buta, ia bergabung dengan puluhan pria lain di pinggir jalan, menunggu mandor proyek bangunan datang dan memilih beberapa orang untuk bekerja hari itu. Seringkali ia tidak terpilih. Pada hari-hari itu, perutnya hanya diisi oleh air putih dan sisa nasi kemarin. Namun, Kofi tidak menyerah. Ia belajar bahasa Indonesia dengan tekun, mendengarkan percakapan di warung kopi, meniru ucapan para kuli bangunan, dan menghafal kata-kata dari koran bekas yang ia temukan. Perlahan tapi pasti, ia mulai bisa berkomunikasi. Ketekunannya dan fisiknya yang kuat akhirnya memberinya pekerjaan tetap sebagai kuli di sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit. Gajinya kecil, cukup untuk membayar sewa kamar dan makan seadanya. Tapi itu adalah sebuah kemewahan baginya. Setiap malam, setelah tubuhnya remuk oleh lelah, ia akan menatap langit Jakarta yang keruh dari jendela kecil kamarnya, membayangkan wajah neneknya, dan berjanji bahwa semua ini akan sepadan. Setelah hampir setahun hidup dalam kerasnya dunia konstruksi, sebuah kesempatan datang dari arah yang tak terduga. Salah seorang mandor, Pak Budi, menaruh simpati pada Kofi. Ia melihat kejujuran dan etos kerja yang luar biasa pada pemuda Afrika itu. Suatu hari, Pak Budi memberitahunya tentang sebuah lowongan pekerjaan. Kofi, katanya sambil menepuk pundak Kofi yang berdebu semen. Ada pekerjaan di sebuah rumah besar di Menteng. Mereka butuh tukang kebun dan tenaga serabutan. Gajinya lebih baik, kerjanya lebih ringan daripada di sini. Pemiliknya seorang konglomerat, Tuan Wijoyo. Kau mau coba? Petik 2. Mata Kofi berbinar. Menteng. Ia pernah mendengar nama itu. Sebuah kawasan elit di mana rumah-rumah megah berdiri di antara pepohonan rindang. Dunia yang berbeda 180 derajat dari gang sempit tempatnya tinggal. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk mantap. Wawancara itu lebih terasa seperti sebuah inspeksi. Kepala pelayan, seorang pria parubaya yang kaku bernama Pak Hardi, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik. Namun, rekomendasi dari Pak Budi dan penampilan Kofi yang rapi mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah sedikit pudar serta sikapnya yang sopan dan jujur berhasil meyakinkannya. Kofi diterima. Hari pertamanya bekerja di kediaman Wijoyo terasa seperti memasuki dunia dongeng. Sebuah gerbang besi tempa yang menjulang tinggi terbuka secara otomatis, menampakkan jalan masuk yang diapit oleh taman-taman yang tertata sempurna. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial modern, dicat putih gading, dengan pilar-pilar kokoh dan jendela-jendela besar yang berkilauan. Udaranya bersih, aroma bunga melati dan kamboja menguar lembut, diiringi suara gemericik air dari air mancur di tengah taman. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah sebuah istana. Pekerjaan Kofi adalah merawat taman belakang yang luasnya hampir menyamai sebuah lapangan sepak bola kecil. Di sana ada kolam renang biru jernih, sebuah gazebo kayu yang indah, dan beraneka ragam tanaman tropis yang eksotis. Ia bekerja dengan tekun, mencurahkan seluruh energinya untuk membuat taman itu semakin indah. Baginya, pekerjaan ini adalah sebuah anugerah. Ia bisa menghirup udara segar, jauh dari debu proyek, dan ketenangan di taman itu memberinya kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama beberapa minggu, dunianya hanya sebatas taman belakang. Ia jarang sekali melihat penghuni rumah. Ia hanya tahu bahwa Tuan Wijoyo adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk dan istrinya sudah meninggal dunia. Sang tuan memiliki 2 orang putri kembar.
Kofi hanya melihat mereka dari kejauhan. Sekilas bayangan di balik jendela besar atau siluet di dalam mobil mewah yang keluar masuk gerbang. Hingga suatu sore yang cerah, takdir memutuskan untuk mempertemukan dua dunia itu. Kofi sedang memangkas semak bunga mawar di dekat gazebo ketika ia mendengar suara tawa lembut. Ia mendongak dan melihat seorang gadis muda sedang duduk di gazebo, memegang sebuah buku sketsa dan pensil. Gadis itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai indah. Kulit putih langsat yang bersinar di bawah cahaya matahari sore. Dan mengenakan gaun musim panas berwarna kuning cerah. Kofi terpana sejenak. Ia belum pernah melihat kecantikan yang begitu murni dan alami. Ia buru-buru menundukkan kepala. Kembali fokus pada pekerjaannya. Merasa tidak pantas bahkan untuk sekadar menatap. "Hei," sebuah suara yang ramah dan sedikit ceria menyapanya. Kofi mengangkat wajahnya dengan ragu. Gadis itu sudah berdiri di hadapannya, tersenyum ramah. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Kamu tukang kebun yang baru, ya? Aku belum pernah lihat sebelumnya," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih dan beraksen modern. "Aku Anindira, panggil saja Nindi." Kofi, yang biasanya fasih tawar-menawar harga di pasar, tiba-tiba merasa lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk dan bergumam pelan, "Saya Kofi, Nona." "Kofi," Nindi memiringkan kepalanya. "Nama yang bagus. Kamu berasal dari mana? Dari aksenmu, sepertinya bukan dari sini." Sikap Nindi yang begitu terbuka dan tanpa pretensi membuat Kofi sedikit rileks. "Saya dari Ghana, Afrika, Nona." Mata Nindi melebar karena terkejut dan tertarik. "Wow, Afrika, jauh sekali. Apa yang membawamu sampai ke sini, ke tamanku?" tanyanya dengan senyum jenaka. Kofi tersenyum tipis untuk pertama kalinya. "Mencari harapan, Nona." Jawaban singkat itu seolah mengandung beban ribuan kilometer dan ribuan hari perjuangan. Nindi terdiam sejenak. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih dalam. Ia melihat sesuatu di mata Kofi, bukan keputusasaan, melainkan ketangguhan yang sunyi. Ia duduk di bangku taman terdekat dan menepuk ruang kosong di sebelahnya. "Ceritakan padaku tentang harapan itu, Kofi. Aku punya banyak waktu," katanya lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Indonesia, Kofi menceritakan kisahnya. Ia bercerita tentang desanya, tentang neneknya, tentang mimpinya. Nindi mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya, matanya tidak pernah lepas dari wajah Kofi. Ia tidak melihat Kofi sebagai seorang tukang kebun, melainkan sebagai seorang manusia dengan cerita yang luar biasa. Sore itu, di tengah keindahan taman yang terawat, sebuah benih persahabatan yang aneh mulai bertunas. Sejak hari itu, percakapan mereka menjadi sebuah rutinitas. Hampir setiap sore, Nindi akan datang ke taman. Terkadang dengan buku sketsanya, terkadang hanya untuk mengobrol. Ia tertarik dengan dunia Kofi yang begitu berbeda. Dan Kofi menemukan kehangatan dalam keramahan Nindi yang tulus. Beberapa hari kemudian, Kofi mengalami pertemuan keduanya. Saat itu hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Ia sedang membersihkan daun-daun yang gugur di dekat teras samping ketika sebuah anting berlian kecil berkilauan di antara dedaunan basah. Ia memungutnya. Anting itu terlihat sangat mahal. Tepat saat itu, seorang gadis keluar dari pintu samping. Kofi nyaris menyapanya dengan nama, Nindi, namun ia berhenti. Gadis ini, meskipun wajahnya identik dengan Nindi, terasa berbeda. Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya lebih formal, sebuah blus sutra dan celana panjang bahan, dan auranya lebih tenang. Lebih serius.
Ada semacam jarak yang tak terlihat di sekelilingnya. Ia tampak cemas, matanya menyapu tanah seolah mencari sesuatu. "Permisi, Nona," sapa Kofi dengan sopan sambil melangkah maju. "Apakah Nona mencari ini?" Petik 2. Gadis itu menoleh, sedikit terkejut melihat Kofi. Matanya yang sama persis dengan mata Nindi menatap anting di telapak tangan Kofi. Lalu beralih menatap wajah Kofi. Ekspresi cemasnya berubah menjadi lega, lalu sedikit terkejut. "Ya Tuhan, ya, terima kasih banyak," katanya dengan suara yang lebih rendah dan lebih terkendali daripada suara Nindi. "Ini peninggalan almarhumah Mama. Aku panik sekali." "Sama-sama, Nona. Saya menemukannya di dekat sini," jawab Kofi sambil menyerahkan anting itu. "Terima kasih," ulangnya lagi. Kali ini menatap Kofi dengan tatapan yang lebih tajam. Seolah sedang menilai, "Kamu, tukang kebun yang baru itu?" Petik 2. "Benar, Nona. Saya Kofi." "Aku Amara," jawabnya singkat. "Kakaknya Nindi." "Amara. Jadi ini adalah kembaran yang satunya." Kofi bisa merasakan perbedaannya secara langsung. Jika Nindi adalah matahari sore yang hangat, Amara adalah bulan purnama yang anggun dan sedikit misterius. Amara tidak banyak bicara seperti adiknya. Ia hanya mengangguk, mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum pintu tertutup, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Menatap Kofi sekali lagi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di mata Kofi, ia melihat secercah rasa terima kasih yang tulus. Dan mungkin, sedikit rasa ingin tahu yang sama seperti yang ia lihat pada Nindi. Meskipun tersembunyi di balik sikapnya yang dingin. Sejak saat itu, dunia Kofi di kediaman Wijoyo menjadi semakin kompleks. Ia kini mengenal kedua putri kembar itu. Interaksinya dengan Nindi terus berlanjut, dipenuhi tawa dan cerita. Sementara itu, pertemuannya dengan Amara lebih jarang dan lebih formal. Terkadang Amara akan melewatinya di taman saat hendak masuk ke mobil. Dan mereka hanya akan bertukar anggukan sopan. Namun, Kofi seringkali merasa sepasang mata sedang memperhatikannya dari salah satu jendela di lantai 2. Saat ia bekerja, ia tahu itu mata Amara. Kofi tidak menyadarinya, tetapi kejujurannya saat mengembalikan anting, ketekunannya dalam bekerja, dan cerita hidupnya yang sampai ke telinga Amara melalui Nindi, perlahan-lahan mulai meruntuhkan dinding pertahanan yang dibangun Amara di sekeliling hatinya. Amara, yang terbiasa hidup di antara pria-pria kaya yang dangkal dan penuh kepalsuan, menemukan sesuatu yang langka pada diri Kofi. Sebuah integritas yang murni. Di satu sisi, ada Anindira, sang gadis periang yang melihat Kofi sebagai jiwa yang bebas dan otentik. Di sisi lain, ada Amara, sang pewaris yang serius, yang melihat Kofi sebagai pilar ketulusan di tengah dunia yang penuh kepura-puraan. Dan Kofi, pemuda sederhana dari Ghana, berdiri di tengah-tengah. Ia merasa bersyukur atas kebaikan dua saudari itu. Ia menikmati percakapannya dengan Nindi yang membuatnya lupa akan kesepiannya. Ia menghargai tatapan penuh hormat dari Amara yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang pria. Ia tidak pernah bermimpi, bahkan dalam imajinasi terliarnya sekalipun, bahwa dua wanita dari dunia yang berbeda ini, yang kebetulan berbagi wajah yang sama, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan satu sama lain, mulai menenun namanya ke dalam mimpi-mimpi mereka. Badai itu belum datang. Saat ini, yang ada hanyalah angin sepoi-sepoi yang lembut, membawa aroma bunga dari taman yang indah dan bisikan takdir yang mulai menggema di antara tiga hati dari dua benua yang berbeda. Kofi berdiri,
menyeka keringat di dahinya, menatap istana megah di hadapannya, dan merasakan firasat aneh bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melarikan diri dari kemiskinan material, hanya untuk berjalan masuk ke dalam sebuah labirin emosional yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Bulan-bulan berlalu, mengubah musim kemarau menjadi musim penghujan. Tetesan air hujan yang jatuh di atas daun-daun palem di taman kediaman Wijoyo terdengar seperti musik latar bagi drama sunyi yang sedang berlangsung. Bagi Kofi, taman itu bukan lagi sekadar tempat kerja. Ia telah menjadi panggung di mana takdirnya secara perlahan terungkap. Sebuah kanvas di mana dua potret cinta yang berbeda dilukis secara bersamaan tanpa ia sadari. Hubungannya dengan dua saudari kembar itu berevolusi, menempuh dua jalur yang sama sekali berbeda. Seperti dua sungai yang berasal dari mata air yang sama namun mengalir ke muara yang berlainan. Hubungannya dengan Anindira, atau Nindi, mekar secerah bunga kembang sepatu yang selalu ia rawat di sudut taman. Nindi adalah sinar matahari di hari-hari Kofi yang seringkali kelabu oleh kerinduan akan kampung halaman. Percakapan sore mereka telah menjadi sebuah ritual yang tak terucapkan. Nindi akan keluar membawa 2 cangkir teh melati hangat atau 2 gelas es limun. Duduk di bangku di bawah pohon flamboyan. Dan mereka akan berbicara tentang segala hal. Kofi, yang pada awalnya kaku dan formal, kini bisa lebih rileks di hadapan Nindi. Ia menemukan bahwa di balik citra gadis kaya yang riang, Nindi memiliki jiwa yang sensitif dan pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Kau tahu, Kofi, kata Nindi suatu sore, sambil mengaduk es batunya dengan sedotan. Semua orang melihatku dan berpikir hidupku sempurna. Mereka tidak tahu betapa terperangkapnya aku. Kofi berhenti menyiangi rumput liar dan menatapnya dengan penuh perhatian. Terperangkap, Nona, petik 2. Nindi menghela napas. Ayah ingin aku mengambil alih salah satu divisi bisnisnya, bidang fashion. Amara sudah dipersiapkan untuk memegang kendali utama perusahaan. Kami adalah putri mahkota Wijoyo. Tapi aku tidak mau. Hatiku tidak di sana. Ia menunjuk buku sketsa di pangkuannya. Di dalamnya, penuh dengan gambar-gambar wajah orang-orang yang ia temui di jalan. Pemandangan kumuh di sudut kota. Dan potret Kofi yang sedang bekerja. Digambar secara diam-diam. Aku ingin menjadi seniman. Aku ingin melukis kebenaran, bukan menjual kemewahan. Kofi terdiam. Ia melihat kesamaan yang aneh antara dirinya dan gadis itu. Ia lari dari kemiskinan fisik, sementara Nindi ingin lari dari kemewahan yang membelenggunya. Keduanya sama-sama mencari kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Di desaku, Kofi memulai dengan suara rendah. Menjadi seniman adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa kami bayangkan. Kami berjuang untuk makan, bukan untuk berekspresi. Tapi aku mengerti perasaanmu, Nona. Perasaan ingin melakukan apa yang dikatakan oleh hatimu, bukan oleh dunia. Nindi menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kau orang pertama yang benar-benar mengerti, Kofi. Dalam momen-momen seperti itulah, ikatan mereka semakin dalam. Nindi tidak hanya melihat Kofi sebagai tukang kebun, tetapi sebagai sahabat, seorang kepercayaan. Ia memberanikan diri menunjukkan sketsa-sketsanya pada Kofi, termasuk beberapa potret dirinya. Kofi akan memuji dengan tulus, memberikan perspektif yang jujur. Suatu kali, saat Nindi menunjukkan sketsa sebuah pohon baobab dari imajinasinya, Kofi tersenyum lebar. Ini seperti pohon kehidupan di kampung halamanku, katanya. Jarinya menelusuri garis pensil di atas kertas. Secara tidak sengaja, ujung jarinya bersentuhan dengan ujung jari Nindi.
Sebuah sengatan listrik kecil yang hangat menjalar di antara mereka. Keduanya menarik tangan dengan cepat. Wajah Nindi memerah. Sementara Coffee merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Itu adalah momen pertama di mana persahabatan mereka terasa seperti sesuatu yang lebih. Nindi mulai melihat Coffee bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai pria yang memiliki kekuatan, kelembutan, dan pemahaman yang tidak pernah ia temukan pada pria-pria di lingkarannya. Sementara itu, hubungan Coffee dengan Amara adalah sebuah narasi yang sama sekali berbeda. Itu adalah kisah yang ditulis dalam keheningan, dalam tatapan yang curi-curi, dan dalam tindakan-tindakan kecil yang penuh makna. Amara tidak pernah duduk dan mengobrol dengannya di taman. Ia terlalu menjaga citranya, terlalu terikat oleh aturan tak tertulis tentang status sosial. Namun, dari jendela ruang kerjanya di lantai 2, ia adalah penonton yang paling setia dari setiap gerak-gerik Coffee. Ia melihat bagaimana Coffee bekerja dengan tekun di bawah terik matahari tanpa pernah mengeluh. Ia melihat bagaimana Coffee berbagi bekal makan siangnya dengan kucing liar yang sering berkeliaran. Di taman, ia melihat bagaimana Coffee berbicara dengan Nindi. Dan ada secuil rasa iri dalam hatinya bukan karena Coffee, tetapi karena kebebasan yang dimiliki adiknya untuk bisa tertawa lepas dengan siapa saja. Sebuah insiden kecil memperkuat kekaguman Amara yang tersembunyi. Suatu pagi, ia mendengar suara keributan dari arah dapur. Pak Hardi, sang kepala pelayan yang angkuh, sedang memarahi seorang pelayan muda yang baru bekerja karena tidak sengaja memecahkan sebuah vas porselen mahal. Gadis muda itu menangis ketakutan. Sementara Pak Hardi mengancam akan memotong gajinya selama 3 bulan. Coffee, yang kebetulan lewat untuk mengambil pupuk, berhenti. Dengan tenang dan sopan, ia mendekati Pak Hardi. "Maaf, Pak Hardi," katanya dengan suara yang mantap. "Saya lihat kejadiannya. Lantainya sedikit licin karena embun pagi. Itu sebuah kecelakaan. Mungkin tidak adil jika seluruh gajinya dipotong." Pak Hardi menatap Coffee dengan marah. "Ini bukan urusanmu, tukang kebun. Jangan ikut campur." Petik 2. "Saya hanya berpikir," lanjut Coffee, tidak terintimidasi, "bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan. Mungkin ada cara lain untuk memperbaikinya. Saya bisa membantu membersihkannya." Dari ujung koridor, Amara menyaksikan semuanya. Ia melihat keberanian Coffee yang tenang, pembelaannya terhadap yang lebih lemah, dan caranya menghadapi arogansi dengan logika dan martabat. Di dunia bisnisnya, ia terbiasa melihat orang menjilat yang kuat dan menindas yang lemah. Apa yang baru saja ia saksikan adalah anomali yang indah. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju. "Pak Hardi," kata Amara dengan suara dingin dan berwibawa. "Coffee benar. Itu hanya sebuah vas. Jangan potong gajinya. Suruh dia lebih berhati-hati lain kali." Pak Hardi terkejut melihat kehadiran Amara dan langsung menunduk patuh. "Baik, Nona Amara." Setelah Pak Hardi dan pelayan muda itu pergi, Amara dan Coffee berdiri dalam keheningan sejenak. "Terima kasih," kata Amara pelan, matanya menatap langsung ke mata Coffee. "Untuk menjadi orang yang baik." Coffee hanya mengangguk. "Sudah seharusnya, Nona." Pertemuan itu singkat, namun dampaknya bagi Amara sangat besar. Ia mulai mencari alasan untuk bisa berinteraksi dengan Coffee, meskipun hanya sebentar. Suatu hari, saat ia akan berangkat ke sebuah pertemuan penting, ia mendapati ban mobilnya kempes di halaman depan. Sopirnya panik karena akan membuat Amara terlambat. Coffee, yang sedang merapikan tanaman di dekat gerbang, melihat kejadian itu. Tanpa diminta,
Ia meletakkan peralatannya dan berjalan mendekat. "Biar saya bantu, Tuan," katanya kepada sang sopir. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dengan gerakan yang cekatan dan efisien, Coffee sudah selesai mengganti ban. Amara, yang memperhatikannya dari teras, sangat terkesan. Ia tidak menyangka seorang tukang kebun memiliki keahlian seperti itu. "Di mana kamu belajar melakukan itu?" tanya Amara. Rasa ingin tahunya mengalahkan sikap dinginnya yang biasa. "Di Afrika, Nona," jawab Coffee sambil membersihkan tangannya yang kotor dengan lap. "Kami harus bisa memperbaiki segalanya sendiri. Mobil, pompa air, atap rumah. Tidak ada pilihan lain." Jawaban itu sekali lagi membuka mata Amara. Pria di hadapannya ini bukanlah sekadar pekerja kasar. Ia adalah seorang penyintas. Seorang pria yang dibentuk oleh kerasnya kehidupan menjadi pribadi yang mandiri dan serba bisa. Amara mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan menyodorkannya pada Coffee. "Ini untukmu. Terima kasih sudah menolong." Coffee menatap uang itu, lalu menatap wajah Amara. Ia menggelengkan kepalanya dengan sopan. "Tidak perlu, Nona. Membantu orang yang kesulitan bukan untuk dibayar." Penolakan halus itu seperti sebuah tamparan bagi Amara, namun bukan tamparan yang menyakitkan. Itu adalah tamparan yang menyadarkannya. Untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan seorang pria yang tidak bisa dibeli dengan uangnya. Seorang pria yang memiliki prinsip yang lebih berharga dari materi. Ia menarik kembali tangannya, merasa sedikit malu. "Baiklah, Coffee. Sekali lagi, terima kasih." Saat mobilnya melaju meninggalkan gerbang, Amara menatap Coffee dari kaca spion. Pria itu sudah kembali bekerja, seolah-olah ia baru saja melakukan hal yang paling biasa di dunia. Hati Amara, yang biasanya sedingin es dan sekeras baja karena tuntutan dunia bisnis, mulai merasakan sebuah kehangatan yang aneh. Kekagumannya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuatnya gelisah sekaligus penasaran. Ironisnya, kedua saudari itu, yang biasanya berbagi segalanya, tidak pernah benar-benar membicarakan perasaan mereka tentang Coffee. Suatu malam, saat mereka makan malam berdua, Nindi bercerita dengan antusias. "Kak, kau tahu, Coffee itu luar biasa. Tadi sore dia menceritakan tentang festival panen di desanya. Sangat menarik. Aku merasa seperti mendapatkan teman baru yang paling tulus," celoteh Nindi. Amara, yang sedang membaca laporan di tabletnya, hanya bergumam. "Oh iya, tukang kebun itu memang pekerja keras." Ia tidak menceritakan insiden ban kempes atau penolakannya terhadap uang. Baginya, interaksinya dengan Coffee adalah sesuatu yang personal. Sesuatu yang ia simpan rapat-rapat dalam hatinya. Ia pikir Nindi hanya menyukai Coffee sebatas teman cerita yang eksotis. Sementara Nindi berpikir Amara hanya melihat Coffee sebatas pegawai yang efisien. Keduanya tidak menyadari bahwa mereka sedang menatap pria yang sama dengan tatapan cinta. Meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Namun, gelembung kebahagiaan dan kebingungan yang sunyi ini akan segera pecah. Tuan Wijoyo, ayah mereka, kembali dari perjalanan bisnisnya yang panjang di Eropa. Ia adalah seorang pria yang tajam. Seorang pengamat ulung yang tidak melewatkan detail sekecil apapun di kerajaannya. Termasuk di rumahnya sendiri. Ia segera menyadari perubahan atmosfer. Ia melihat bagaimana putrinya yang periang, Nindi, lebih sering menghabiskan waktu di taman daripada di butik. Ia juga mendapat laporan dari Pak Hardi tentang kedekatan yang tidak pantas antara Nindi dan si tukang kebun. Suatu sore, Tuan Wijoyo memanggil Coffee ke ruang kerjanya yang megah.
Ruangan itu berbau cerutu mahal dan kulit, dipenuhi buku-buku tebal dan perabotan kayu gelap. Kofi berdiri dengan canggung di atas karpet Persia yang tebal. Merasa kecil di hadapan pria yang memancarkan aura kekuasaan mutlak itu. Tuan Wijoyo tidak berbasa-basi. Ia menatap Kofi dengan mata elangnya yang dingin. "Saya dengar kamu bekerja dengan baik, Kofi," mulainya dengan suara berat. "Dan saya menghargai itu." "Terima kasih, Tuan," jawab Kofi. "Tapi sepertinya kamu melakukan lebih dari sekadar pekerjaanmu," lanjut Tuan Wijoyo. Nadanya berubah tajam. "Putri saya, Anindira, dia punya tanggung jawab. Masa depannya sudah diatur. Dia tidak punya waktu untuk terganggu oleh hal-hal yang tidak penting." Kofi langsung mengerti arah pembicaraan itu. Jantungnya terasa mencelos. "Kamu adalah seorang pegawai di sini," kata Tuan Wijoyo dengan penekanan. "Pahamilah posisimu. Kerjakan tugasmu di taman. Jangan melewati batas. Apakah saya sudah jelas?" Petik 2. Itu bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. Itu adalah sebuah peringatan keras yang menarik garis tak terlihat antara dunianya dan dunia para majikannya. "Sangat jelas, Tuan," jawab Kofi, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Setelah diizinkan pergi, Kofi berjalan kembali ke taman dengan langkah gontai. Peringatan Tuan Wijoyo bergema di kepalanya. Ia menatap rumah besar itu, yang tadinya terasa seperti tempat perlindungan, kini terasa seperti sangkar emas yang berbahaya. Ia sadar bahwa kebaikannya telah disalahartikan, dan posisinya sangatlah rentan. Untuk pertama kalinya, ia terpaksa menganalisis perasaannya sendiri. Apakah ia hanya melihat Nindi sebagai teman yang baik? Apakah ia hanya mengagumi Amara sebagai majikan yang berwibawa? Atau adakah sesuatu yang lebih? Sesuatu yang terlarang dan mustahil? Di bawah langit senja Jakarta yang mulai memerah, Kofi berdiri di tengah-tengah taman yang ia rawat dengan sepenuh hati. Di satu sisi, ada kehangatan tawa Nindi. Di sisi lain, ada kekaguman sunyi dari Amara. Dan di atas segalanya, ada bayangan kekuasaan Tuan Wijoyo yang mengancam. Ia merasa seperti terperangkap di antara dua hati. Di dalam sebuah taman yang kini terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Dan ia tahu, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Peringatan Tuan Wijoyo jatuh seperti kapak, membelah dunia Kofi menjadi dua bagian. Masa sebelum dan masa sesudah. Taman yang tadinya adalah surga kedamaian kini berubah menjadi medan ranjau yang harus ia navigasi. Dengan hati-hati, udara yang dulu dipenuhi aroma melati dan tawa Nindi, kini terasa berat oleh ketegangan yang tak terucap. Kofi, pria yang selamat dari kerasnya kehidupan di Accra, kini belajar tentang jenis ketakutan yang berbeda. Ketakutan akan kehilangan bukan hanya pekerjaan, tetapi juga sepotong kehangatan yang baru saja ia temukan. Perubahan pada diri Kofi terjadi seketika dan brutal dalam kesunyiannya. Ia membangun dinding yang tinggi dan tebal di sekeliling dirinya. Ia tidak lagi bekerja di dekat gazebo atau teras pada sore hari. Ia sengaja memilih sudut-sudut taman yang paling jauh. Membenamkan dirinya dalam pekerjaan yang paling berat seolah-olah kelelahan fisik bisa mengusir kekalutan di benaknya. Ketika ia melihat Nindi dari kejauhan, ia akan segera berbalik atau bersembunyi di balik rimbunnya semak-semak. Ia menjadi hantu di tamannya sendiri. Bagi Nindi, perubahan ini adalah sebuah teka-teki yang menyakitkan. Matahari dalam dunianya tiba-tiba meredup. Sahabatnya, orang kepercayaannya, kini memperlakukannya seperti orang asing. Awalnya, ia mengira Kofi hanya sedang sibuk atau mungkin sedang tidak enak badan.
Tapi hari-hari berlalu menjadi minggu, dan sikap dingin itu tidak berubah. Kofi, panggilnya suatu sore, berhasil mencegat Kofi yang sedang membawa sekarung pupuk. Kofi berhenti, tidak berani menatap mata Nindi. Ia menundukkan kepalanya, menatap ujung sepatunya yang berlumpur. Iya, Nona Nindi, suaranya datar dan formal. Sebuah gema dari hari-hari pertamanya bekerja di sana. Panggilan, Nona Nindi, itu terasa seperti sebuah tamparan. "Kenapa kau menghindariku?" tanya Nindi langsung. Suaranya bergetar menahan luka. "Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah?" Petik 2. Jantung Kofi terasa seperti diremas. Setiap serat dalam dirinya ingin menjelaskan semuanya, ingin memberitahunya tentang ancaman ayahnya. Tapi ia melihat bayangan Tuan Wijoyo di benaknya, wajahnya yang dingin dan kata-katanya yang tajam. Ia tidak bisa. Melibatkan Nindi hanya akan memperburuk keadaan, baik bagi Nindi maupun bagi dirinya sendiri. Harapannya untuk mengirim uang pada neneknya bergantung pada pekerjaan ini. "Tidak, Nona," jawabnya dengan suara serak. "Nona tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya sadar akan posisi saya. Saya seorang pekerja di sini. Tidak pantas jika saya terlalu akrab dengan putri majikan saya. Maafkan saya jika sebelumnya saya melewati batas." Setiap kata terasa seperti kebohongan pahit di lidahnya. Ia menggunakan logika yang sama dengan yang digunakan Tuan Wijoyo. Mengubahnya menjadi senjatanya sendiri untuk melukai gadis yang telah menunjukkan kebaikan hati. Padanya, mata Nindi berkaca-kaca. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Posisi, batas. Sejak kapan ada hal seperti itu di antara kita? "Aku pikir kita teman, Kofi." "Saya minta maaf, Nona," ulang Kofi, suaranya nyaris berbisik. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangkat karung pupuk itu dan berjalan pergi dengan cepat. Meninggalkan Nindi yang berdiri mematung. Hatinya hancur berkeping-keping. Dari jendela ruang kerjanya di lantai 2, Amara menyaksikan seluruh adegan itu. Ia melihat adiknya yang biasanya ceria kini berdiri dengan bahu terkulai. Dan ia melihat Kofi berjalan menjauh dengan langkah yang dipaksakan. Amara lebih analitis daripada adiknya. Ia tidak hanya melihat akibat, ia mencari sebab. Perubahan drastis pada Kofi terjadi persis setelah ayah mereka kembali. Ia tahu betul bagaimana ayahnya beroperasi. Tuan Wijoyo adalah seorang master strategi yang tidak suka ada variabel yang tidak bisa ia kontrol. Termasuk kehidupan pribadi putri-putrinya. Amara menyimpulkan dengan cepat, ayahnya pasti telah mengintervensi. Rasa kasihan pada adiknya bercampur dengan gelombang emosi baru terhadap Kofi. Ia melihat Kofi tidak sedang bersikap kejam. Ia sedang melindungi dirinya sendiri. Dan mungkin juga melindungi Nindi dari kemarahan ayah mereka. Pria itu memilih untuk menelan kepahitan sendirian. Dalam pandangan Amara, itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan dan pengorbanan yang sunyi. Kekagumannya yang dulu tersembunyi kini mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih protektif. Lebih personal. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar sesekali, menerangi taman yang basah kuyup. Nindi mengurung diri di kamarnya, menolak makan malam. Sementara itu, Amara merasa gelisah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tetapi ia tidak bisa menghadapi ayahnya secara langsung tanpa bukti. Ia butuh konfirmasi dari sumbernya. Sekitar pukul 10 malam, hujan mulai sedikit reda, menyisakan gerimis yang konsisten. Amara melihat lampu di gudang peralatan taman masih menyala. Sebuah ide terbentuk di benaknya.
Ia mengambil sebuah payung dan berjalan keluar melalui pintu samping, menuju gudang. Kofi ada di sana. Tidak sedang bekerja. Hanya duduk di sebuah bangku kayu tua. Menatap kosong ke dinding. Wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. Ia terkejut melihat Amara berdiri di ambang pintu, payungnya meneteskan air hujan ke lantai semen. "Nona Amara," katanya, langsung berdiri tegak. "Ada yang bisa saya bantu?" Petik 2. Amara menutup payungnya dan melangkah masuk. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ia menatap lurus ke mata Kofi. "Adikku menangis sepanjang malam," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Dan itu karena kau." Kofi menunduk, rasa bersalah terpancar jelas di wajahnya. "Saya tahu. Maafkan saya, Nona." "Jangan minta maaf padaku," potong Amara. "Aku tidak datang untuk menyalahkanmu. Aku datang untuk mencari kebenaran." Ia mengambil langkah lebih dekat. "Ayahku, dia berbicara denganmu, kan?" Petik 2. Pertanyaan langsung itu membuat Kofi membeku. Ia mengangkat kepalanya, menatap Amara dengan terkejut. Ia tidak menyangka Amara akan menebaknya dengan begitu akurat. Di mata Amara, ia tidak melihat tuduhan seperti yang ia takutkan, melainkan pemahaman. Keheningan Kofi sudah menjadi jawaban yang cukup bagi Amara. "Aku tahu," desah Amara, nadanya melunak. "Aku kenal ayah. Dia ingin mengontrol segalanya. Dia melihatmu sebagai ancaman bagi rencananya untuk Nindi." Beban berat di dada Kofi terasa sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya, ada orang lain di rumah ini yang mengerti situasinya. "Beliau hanya meminta saya untuk tahu diri, Nona. Menjaga jarak. Dan kau melakukannya dengan cara menyakiti adikku," kata Amara. "Bukan sebagai sebuah tuduhan, melainkan sebagai sebuah fakta." "Saya tidak punya pilihan lain," jawab Kofi putus asa. "Jika saya beritahu Nona Nindi yang sebenarnya, itu hanya akan menimbulkan pertengkaran antara dia dan Tuan Wijoyo. Saya tidak mau menjadi penyebab masalah dalam keluarga Anda. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang." Amara menatap pria di hadapannya. Ia melihat kejujuran, rasa frustrasi, dan martabat yang terluka. Ia melihat seorang pria yang terperangkap. Saat itu, Amara tidak lagi melihatnya sebagai Kofi si tukang kebun. Ia melihatnya sebagai Kofi, seorang pria yang memikul beban yang tidak adil demi melindungi orang lain. "Kau orang yang baik, Kofi," kata Amara pelan. Kata-kata itu keluar begitu saja dari hatinya. "Terlalu baik untuk duniamu, dan mungkin terlalu baik untuk dunia kami." Hujan di luar kembali deras, seolah menggemakan gejolak emosi di dalam gudang kecil itu. Petir kembali menyambar, dan untuk sesaat, listrik di seluruh rumah padam, menyisakan hanya kegelapan dan suara hujan yang menderu. Nindi mungkin akan menjerit ketakutan di kamarnya. Tapi di dalam gudang itu, kegelapan justru menciptakan sebuah keintiman yang aneh. Dalam gelap, mereka hanya bisa mendengar napas satu sama lain. "Saya takut, Nona." "Aku Kofi." Untuk pertama kalinya, suaranya nyaris tak terdengar di antara deru hujan. "Saya tidak takut kerja keras. Saya takut mengecewakan nenek saya. Saya takut kehilangan semua yang sudah saya perjuangkan." Mendengar pengakuan yang rapuh itu, sesuatu dalam diri Amara luluh. Sisi dirinya sebagai pewaris Wijoyo yang dingin dan penuh perhitungan menghilang. Digantikan oleh sisi seorang wanita yang merasakan empati yang dalam. Tanpa berpikir, tangannya terulur dalam kegelapan dan menemukan lengan Kofi. "Kau tidak sendirian dalam hal ini," bisiknya. Sentuhan itu, sebuah kontak fisik pertama di antara mereka, mengirimkan gelombang kejut yang hangat. Itu adalah sentuhan yang menjanjikan pengertian,
sebuah aliansi rahasia di tengah badai. Listrik kembali menyala beberapa detik kemudian, menerangi gudang itu dengan cahaya yang tiba-tiba. Mereka berdua terkejut mendapati betapa dekatnya mereka berdiri. Tangan Amara masih berada di lengan Coffee. Mereka menarik diri dengan canggung, namun sesuatu telah berubah selamanya. Garis batas antara majikan dan pegawai telah kabur, digantikan oleh garis batas baru yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Amara mulai menciptakan kesempatan-kesempatan kecil untuk berbicara dengan Coffee, selalu dengan cara yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Terkadang ia akan, secara kebetulan, berjalan-jalan di taman pada pagi buta sebelum orang lain bangun. Atau meminta bantuan Coffee untuk memindahkan pot berat di teras belakangnya yang jarang terpakai. Percakapan mereka singkat dan selalu tentang hal-hal yang aman. Tetapi tatapan mata mereka mengatakan lebih banyak. Mereka adalah dua konspirator yang berbagi rahasia yang sama. Bagi Coffee, Amara menjadi sebuah pelabuhan yang tak terduga. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara tanpa harus berpura-pura. Ia mulai melihat sisi lain dari Amara, kehangatan yang tersembunyi di balik sikapnya yang profesional. Kecerdasan emosionalnya, dan kesepiannya yang sama besarnya dengan kesepian Coffee sendiri. Suatu malam, seminggu kemudian, Coffee sedang bekerja lembur, memperbaiki sistem irigasi di dekat gazebo. Ia mengira semua orang sudah tidur. Tiba-tiba, Amara muncul, hanya mengenakan piyama sutra dan jubah. "Aku tidak bisa tidur," katanya sebagai penjelasan. Mereka berbicara dalam bisikan, dikelilingi oleh suara jangkrik dan gemericik air dari kolam. Amara menceritakan tentang tekanan yang ia hadapi sebagai calon penerus perusahaan, tentang dunia korporat yang kejam dan penuh kepalsuan. Coffee mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin mereka tidak begitu berbeda. Keduanya sama-sama memakai topeng setiap hari. "Terkadang aku hanya ingin lari dari semua ini, aku Amara," suaranya terdengar lelah. "Kemana Nona akan lari?" tanya Coffee lembut. Amara menatapnya, cahaya bulan menimpa separuh wajahnya, menciptakan bayangan misterius. "Aku tidak tahu," jawabnya. "Mungkin ke tempat di mana nama keluarga tidak lebih penting daripada nama seseorang." Saat itu, Coffee merasakan dorongan yang kuat untuk menghiburnya. Bukan sebagai seorang pegawai kepada majikannya, tetapi sebagai seorang pria kepada seorang wanita yang sedang rapuh. Ia meletakkan kunci Inggrisnya. "Di duniaku," katanya, "nama tidak penting. Yang penting adalah apakah kau bisa bertahan hidup sampai besok. Dan kau, Nona Amara, kau adalah orang yang paling kuat yang pernah saya temui. Kau akan bertahan dimanapun." Pujian yang tulus itu menyentuh hati Amara lebih dalam daripada sanjungan manapun yang pernah ia terima. Ia menatap Coffee, melihat ketulusan di matanya yang gelap. Tanpa ia sadari, ia mengambil langkah maju. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa inci. Atmosfer di sekitar mereka terasa berat oleh perasaan yang tak terucapkan. Dan dalam keheningan malam di taman itu, di bawah tatapan bulan yang menjadi saksi bisu, Amara melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh pipi Coffee yang sedikit kasar. Coffee tidak bergerak, napasnya tertahan. Itu bukan ciuman, itu adalah sesuatu yang lebih intim. Sebuah pengakuan, sebuah penerimaan. Sebuah penyeberangan garis batas yang tidak akan bisa mereka langkahi kembali. Coffee telah berhasil menjauhkan diri dari satu saudari, hanya untuk mendapati dirinya terjerat lebih dalam dengan saudari yang lainnya. Ia telah memadamkan satu api kecil,
tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyulut api lain yang jauh lebih besar dan berpotensi membakar segalanya hingga menjadi abu. Sentuhan lembut jemari Amara di pipi Coffee pada malam itu bukan sekadar sebuah gestur. Itu adalah deklarasi perang tanpa suara terhadap aturan-aturan tak kasat mata yang mengikat mereka. Itu adalah percikan api yang jatuh di atas sekam kering tersembunyi. Tak terlihat dari luar, namun membara dengan intensitas yang semakin panas di dalam. Sejak malam itu, dinamika di kediaman Wijoyo berubah secara fundamental. Taman itu kini memiliki dua wajah. Panggung sandiwara yang dingin di siang hari, dan surga rahasia yang penuh gairah terlarang di malam hari. Hubungan antara Coffee dan Amara berkembang dalam kerahasiaan yang mutlak. Pertemuan-pertemuan mereka terjadi di sudut-sudut rumah yang paling terlupakan. Di waktu-waktu di mana seisi rumah telah terlelap. Terkadang di gudang peralatan yang remang-remang. Terkadang di gazebo terjauh saat bulan purnama menjadi satu-satunya saksi mereka. Percakapan mereka melampaui sekadar keluh kesah. Mereka berbagi mimpi, ketakutan, dan bagian terdalam dari jiwa mereka yang tidak pernah mereka tunjukkan pada siapapun. Bagi Coffee, Amara adalah sebuah paradoks yang memabukkan. Di siang hari, ia adalah Nona Amara, sang pewaris yang dingin dan berwibawa, yang hanya memberinya anggukan singkat saat berpapasan. Namun di malam hari, ia hanyalah Amara, seorang wanita yang merindukan kehangatan, yang bisa tertawa lepas saat Coffee menceritakan lelucon dari masa kecilnya. Dan yang matanya memancarkan kerentanan saat ia bersandar di bahu Coffee. Coffee menemukan dirinya semakin terpesona. Ia tidak pernah merencanakan ini. Ia datang ke Indonesia untuk mencari nafkah, bukan untuk jatuh cinta. Apalagi jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia yang begitu jauh darinya. Seorang wanita yang seharusnya tidak pernah bisa ia jangkau. Namun, hati tidak pernah peduli pada logika atau status sosial. Hati hanya menginginkan apa yang ia inginkan. Bagi Amara, Coffee adalah pelariannya. Ia adalah satu-satunya realitas di tengah dunia korporatnya yang penuh kepalsuan. Bersama Coffee, ia tidak perlu menjadi putri mahkota Wijoyo. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Kekuatan fisik dan ketangguhan mental Coffee membuatnya merasa aman. Kejujuran dan integritasnya menjadi kompas moral yang Amara sadari telah hilang dari hidupnya. Gairah di antara mereka tidak hanya bersifat emosional. Suatu malam yang gerah, di tengah keheningan gazebo, setelah sebuah percakapan yang dalam tentang masa depan, tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Kata-kata tidak lagi diperlukan. Amara menangkup wajah Coffee dengan kedua tangannya, dan kali ini, ia menarik wajah itu ke arahnya. Ciuman pertama mereka terasa seperti ledakan bintang di tengah kegelapan putus asa. Penuh gairah, dan benar-benar terlarang. Itu adalah penyeberangan batas terakhir, sebuah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Mereka telah menjadi sepasang kekasih rahasia, terikat oleh perasaan yang sama kuatnya dengan risiko yang mereka hadapi. Namun, saat api rahasia ini membara semakin panas, hati yang lain justru membeku. Anindira, atau Nindi, terperosok dalam jurang kebingungan dan kesedihan. Penolakan Coffee terasa seperti pengkhianatan yang merobek dunianya. Ia mencoba untuk membenci Coffee, untuk melupakannya, tetapi ia tidak bisa. Setiap sudut taman mengingatkannya pada tawa mereka, pada percakapan mereka. Ia menjadi lebih pendiam, lebih murung. Sinar matahari dalam dirinya telah padam. Perubahan ini tidak luput dari perhatian Amara. Setiap kali ia melihat adiknya yang murung, hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum rasa bersalah. Ia mencintai Coffee,
tetapi ia juga sangat menyayangi adiknya. Ia hidup dalam kebohongan ganda. Di satu sisi, ia menyembunyikan hubungannya dari seluruh dunia. Di sisi lain, ia berpura-pura bersimpati pada Nindi, menanyakan kabarnya, sambil menyembunyikan fakta bahwa dialah, secara tidak langsung, penyebab utama dari penderitaan adiknya. Aku tidak mengerti, Kak, keluh Nindi suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang keluarga. Apa salahku? Kenapa Coffee tiba-tiba berubah? Dia bahkan tidak mau menatapku lagi. Amara merasakan kata-kata itu seperti asam yang membakar perutnya. Ia hanya bisa memeluk adiknya dan berkata, mungkin ayah benar, Nindi. Mungkin memang lebih baik seperti ini. Dia datang dari dunia yang berbeda. Mungkin dia hanya sadar diri. Setiap kata yang ia ucapkan untuk menenangkan Nindi terasa seperti pengkhianatan terhadap perasaannya sendiri pada Coffee. Kecurigaan Nindi, bagaimanapun, tidak bisa dibungkam selamanya. Ia adalah seorang seniman, seorang pengamat yang jeli terhadap detail dan emosi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia memperhatikan bagaimana kakaknya, Amara, yang biasanya paling awal tidur karena jadwal kerjanya yang padat, kini sering terjaga hingga larut malam. Ia pernah sekali terbangun tengah malam karena haus. Dan ia melihat siluet kakaknya berjalan menyelinap keluar melalui pintu samping. Ia juga memperhatikan bagaimana Coffee, meskipun menghindari dirinya, terkadang bertukar pandang sekilas dengan Amara saat mereka berpapasan di halaman sebuah pandangan yang terlalu singkat namun terlalu dalam untuk sekadar hubungan antara majikan dan pegawai. Benih kecurigaan mulai ditanam di benaknya yang terluka. Awalnya, ia menepisnya. Itu tidak mungkin. Amara adalah kakaknya, panutannya. Amara terlalu serius, terlalu fokus pada bisnis. Amara tidak mungkin tertarik pada seorang tukang kebun. Itu adalah ide yang absurd. Namun, potongan-potongan teka-teki itu terus muncul, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan yang coba ia sangkal. Puncaknya terjadi pada suatu malam, sekitar 2 bulan setelah hubungan rahasia Amara dan Coffee dimulai. Nindi tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada Coffee. Ia memutuskan untuk mencari udara segar di balkon kamarnya yang menghadap ke taman. Malam itu indah, diterangi oleh bulan yang hampir purnama. Dari balkonnya, ia bisa melihat seluruh taman belakang dengan jelas, termasuk gazebo yang terletak di sudut terjauh. Dan di sanalah ia melihatnya. 2 siluet, satu pria, satu wanita. Mereka duduk sangat berdekatan di bangku gazebo. Bahkan dari kejauhan, Nindi bisa merasakan keintiman di antara mereka. Hatinya berdebar kencang. Ia menyipitkan matanya, mencoba mengenali siapa mereka. Lalu, sang pria menoleh sedikit, dan cahaya bulan menyinari profil wajahnya yang tegas. Coffee. Napas Nindi tercekat di tenggorokannya. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya, lebih dingin dari angin malam manapun. Siapakah wanita itu? Siapa yang berani bertemu dengan Coffee secara diam-diam di tengah malam? Lalu, wanita itu mengangkat tangannya, membelai wajah Coffee. Gerakan itu begitu familiar, penuh kelembutan. Dan kemudian, wanita itu bersandar di bahu Coffee, dan Coffee merangkulnya dengan protektif. Meskipun wajah sang wanita tidak terlihat jelas, postur tubuhnya, rambut panjangnya yang tergerai. Nindi merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak perlu melihat wajah wanita itu. Hatinya sudah tahu, itu adalah Amara, kakaknya. Nindi terhuyung mundur dari balkon. Tangannya membekap mulutnya untuk menahan jeritan yang nyaris meledak.
Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya karena penolakan Coffee tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ini adalah pengkhianatan di level yang paling dalam, paling menyakitkan. Sahabat yang ia percayai dan saudari yang ia sayangi telah menikamnya dari belakang, bersama-sama. Kebohongan mereka, simpati palsu amarah, alasan, sadar diri, dari Coffee semuanya kini terlihat jelas sebagai sebuah konspirasi yang keji. Ia tidak marah. Belum. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh perasaannya telah disedot keluar dari tubuhnya, meninggalkan cangkang yang beku. Ia berjalan kembali ke kamarnya seperti zombie, duduk di tepi tempat tidurnya, dan menatap kosong ke dinding. Gambar-gambar indah di buku sketsanya kini terasa seperti ejekan. Tawa yang pernah ia bagi bersama Coffee di taman kini terdengar seperti gema yang menyakitkan di kepalanya. Sejak malam itu, Nindi berubah total. Bukan lagi Nindi yang murung, melainkan Nindi yang dingin dan sinis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh seringai tipis yang tidak pernah mencapai matanya. Ia berhenti melukis. Ia mulai berdandan, mengenakan pakaian mahal yang dulu ia benci. Ia mulai bergaul dengan anak-anak konglomerat yang dulu ia hindari. Ia menjadi cerminan dari semua hal yang pernah ia tentang. Ia membangun benteng es di sekeliling hatinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menembusnya. Perubahan drastis ini membuat semua orang khawatir, terutama Amara dan Coffee. Mereka tidak tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Amara mencoba mendekati Nindi, tetapi ia disambut dengan dinding yang tak tertembus. "Kau baik-baik saja, Dek?" tanya Amara suatu hari, dengan nada cemas. Nindi menatap kakaknya dengan tatapan kosong yang membuat Amara merinding. "Aku tidak pernah sebaik ini, Kak," jawabnya dengan suara dingin. "Aku hanya sedang belajar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Penuh dengan kebohongan." "Bukan," ia menekankan kata kebohongan, sambil menatap lurus ke mata Amara. Amara merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Apakah Nindi tahu? Atau itu hanya kebetulan? Rasa bersalah dan paranoia mulai menggerogoti Amara. Bagi Coffee, melihat Nindi yang baru ini adalah sebuah siksaan. Ia merindukan gadis ceria yang dulu menjadi temannya. Rasa bersalahnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa bertanggung jawab atas hilangnya cahaya dari mata gadis itu. Meskipun ia tidak tahu sejauh mana kerusakan yang telah ia timbulkan. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak ini, Tuan Wijoyo mengumumkan sesuatu yang mengguncang fondasi keluarga mereka. Ia akan menyelenggarakan pesta besar untuk merayakan ulang tahun perusahaan sekaligus secara resmi. Mengumumkan Amara sebagai wakil direktur utama. Pesta itu akan dihadiri oleh seluruh kolega bisnis dan elit sosial Jakarta. Ia ingin kedua putrinya tampil sempurna, sebagai simbol dari kesuksesan keluarga Wijoyo. Pesta ini menjadi bom waktu yang siap meledak. Di sana, 3 hati yang terjerat dalam cinta, pengkhianatan, dan rasa bersalah akan dipaksa untuk berada di ruangan yang sama, memakai topeng mereka yang paling sempurna. Amara harus berdiri di samping ayahnya, berpura-pura menjadi pewaris yang patuh, sambil mencuri pandang ke arah kekasih rahasianya yang mungkin hanya akan bertugas sebagai salah satu staf acara. Coffee harus menyaksikan wanita yang ia cintai berada di dunianya yang gemerlap. Sebuah pengingat akan jurang yang memisahkan mereka. Dan Nindi, dengan hati yang beku dan penuh dendam, kini memiliki panggung yang sempurna. Panggung untuk apa? Untuk membuka kedok mereka? Atau untuk melakukan sesuatu yang lebih tidak terduga? Api dalam sekam kini siap menjalar keluar, mengancam akan membakar seluruh istana megah itu hingga rata dengan tanah.
Dan tidak ada seorang pun yang siap menghadapi ledakan yang akan datang. Malam pesta di kediaman Wijoyo tiba dengan segala kemegahan dan kepalsuannya. Taman yang pernah menjadi saksi bisu tawa, air mata, dan ciuman terlarang, kini disulap menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu kristal digantung di antara pepohonan. Meja-meja bundar berhias taplak sutra dan rangkaian anggrek bulan. Dan alunan musik orkestra mini mengalun lembut, berusaha menutupi detak jantung yang berpacu di balik gaun-gaun mahal dan setelan tuxedo yang sempurna. Itu adalah malam 1000 topeng, di mana setiap senyuman adalah strategi dan setiap percakapan adalah transaksi. Amara berdiri di samping ayahnya di panggung utama. Tampak memesona dalam balutan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ia adalah lambang kesuksesan dan keanggunan. Ia tersenyum, menyapa para tamu, dan menerima ucapan selamat. Namun di balik matanya yang bersinar, pikirannya berada di tempat lain. Ia terus-menerus mencari satu wajah di antara kerumunan staf yang sibuk lalu lalang. Wajah Coffee, rasa bersalah dan kerinduan berperang di dalam hatinya. Ia adalah ratu malam itu, namun ia merasa seperti tahanan di istananya sendiri. Coffee, mengenakan seragam staf berwarna hitam, ditugaskan untuk memastikan pasokan minuman di bar dekat kolam renang tetap terisi. Dari posisinya, ia memiliki pemandangan yang sempurna ke arah panggung. Ia melihat Amara, wanita yang dalam keheningan malam menjadi miliknya. Kini berdiri di bawah sorotan lampu. Tampak begitu jauh dan tak terjangkau. Setiap kali seorang pengusaha muda yang tampan menyalami Amara dan menatapnya dengan kekaguman, Coffee merasakan tusukan cemburu yang tajam. Ia diingatkan kembali akan posisinya, akan jurang sosial yang membentang di antara mereka. Ini adalah dunia Amara, dan ia hanyalah seorang penyusup. Dan kemudian, ada Anindira. Nindi tiba di pesta paling akhir, memastikan semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan gaun hitam yang sangat kontras dengan gaun merah kakaknya, sebuah gaun yang elegan, namun memancarkan aura dingin dan pemberontakan. Riasan matanya tajam, dan senyum sinis tak pernah lepas dari bibirnya. Ia tidak menyapa siapapun. Ia berjalan lurus menuju bar tempat Coffee bekerja. 1 gelas sampanye, katanya dengan suara datar. Matanya menatap lurus ke depan, seolah Coffee tidak ada di sana. Jantung Coffee seolah berhenti berdetak. Ini adalah interaksi pertama mereka setelah berminggu-minggu. Tangannya sedikit gemetar saat ia menuangkan sampanye ke dalam gelas kristal. "Ini, Nona Nindi," katanya pelan. Nindi mengambil gelas itu, jemarinya sengaja menyentuh jemari Coffee. Sentuhan itu terasa dingin seperti es. Lalu, ia menoleh dan menatap Coffee untuk pertama kalinya. Tatapannya kosong, namun di baliknya ada badai yang siap mengamuk. "Kau terlihat cocok dengan seragam itu, Coffee," katanya, suaranya mengandung nada ejekan yang tipis. "Sesuai dengan posisimu." Kata-kata itu, gema dari ucapan menyakitkan yang pernah Coffee lontarkan padanya, menghantam Coffee dengan telak. Ia hanya bisa menunduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Nindi tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang menyakitkan, lalu berbalik dan bergabung dengan kerumunan, meninggalkan Coffee yang merasa seperti baru saja ditelanjangi di depan umum. Puncak acara malam itu adalah pidato dari Tuan Wijoyo. Ia berbicara tentang kesuksesan perusahaan, tentang masa depan, dan kemudian ia memanggil kedua putrinya untuk naik ke panggung. "Dan inilah masa depan Wijoyo Corp," katanya dengan bangga, merangkul Amara di satu sisi dan Nindi di sisi lainnya. "Dua putri kebanggaanku, Amara dan Anindira." Petik 2.
Tepuk tangan membahana. Amara tersenyum dengan anggun, sementara Nindi hanya memasang ekspresi datar. Setelah pidato, para tamu mulai berdansa. Amara, sebagai bintang malam itu, tentu saja diajak berdansa oleh beberapa kolega penting ayahnya. Coffee hanya bisa memandang dari jauh, hatinya terasa perih. Di tengah suasana itu, Nindi melakukan langkah selanjutnya. Ia mendekati Amara yang baru saja selesai berdansa. "Kak, aku merasa tidak enak badan," bisiknya, wajahnya sengaja ia buat sedikit pucat. "Kepalaku pusing sekali." Amara, yang rasa bersalahnya selalu berada di permukaan, langsung panik. "Astaga, Nindi, ayo, kakak antar ke kamar." "Tidak usah," tolak Nindi. "Aku hanya butuh udara segar. Bisakah kau meminta Coffee untuk mengantarku? Aku tidak mau merepotkanmu di malam spesialmu ini." Permintaan itu sangat aneh. Namun Amara, yang dikuasai oleh rasa khawatir dan bersalah, tidak bisa menolaknya. Ini mungkin kesempatannya untuk memperbaiki keadaan. Ia segera mencari Coffee. "Coffee," panggil Amara dengan suara mendesak saat ia menemukan Coffee di dekat bar. "Nindi tidak enak badan. Tolong antarkan dia ke kamarnya lewat taman belakang, agar tidak menarik perhatian tamu." Coffee menatap Amara dengan cemas, lalu mengangguk tanpa ragu. "Baik, Nona. Ini adalah jebakan yang sempurna." Nindi tahu kakaknya akan menyuruh Coffee. Dan ia tahu kemana harus membawa Coffee. Ia tidak membawa Coffee ke kamarnya. Sebaliknya, ia membimbing Coffee menjauhi keramaian pesta, menuju sudut taman yang paling gelap dan paling familiar. "Gazebo. Nona Nindi, kamar Anda ke arah sana," kata Coffee dengan bingung saat mereka tiba di gazebo. "Duduk," perintah Nindi dengan suara dingin. Coffee menurut dengan ragu. Nindi berdiri di hadapannya, sosoknya terlihat mengancam di bawah cahaya bulan. Keheningan terasa mencekik, hanya suara musik pesta yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. "Tempat ini indah sekali, bukan?" Nindi memulai, suaranya pelan dan berbahaya. "Penuh kenangan. Kenangan tentang tawa, persahabatan, dan juga kebohongan." Coffee merasakan firasat buruk. "Nona, saya tidak mengerti." "Oh, kau akan mengerti," potong Nindi. Ia mengambil langkah maju. "Kau tahu, Coffee, aku ini seorang seniman. Aku pengamat yang baik. Aku memperhatikan detail. Seperti bagaimana kakakku yang sibuk itu tiba-tiba punya waktu untuk berjalan-jalan di taman saat tengah malam. Atau bagaimana seorang tukang kebun yang tahu diri itu bertukar pandang penuh makna dengan majikannya." Darah seolah surut dari wajah Coffee. Ia mengerti sekarang. Nindi tahu. Ia tahu segalanya. "Aku melihat kalian," lanjut Nindi, suaranya bergetar karena emosi yang ditahan. "Di sini, di gazebo ini, malam itu, aku melihat kakakku sendiri, darah dagingku sendiri, memeluk pria yang telah menghancurkan hatiku." Air mata akhirnya mengalir di pipi Nindi. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan pengkhianatan. "Kalian berdua, kalian membohongiku. Kalian menusukku dari belakang. Dan kau," katanya sambil menunjuk Coffee, "kau datang ke sini mencari harapan, tapi yang kau bawa hanyalah kehancuran." Petik 2. Coffee tidak bisa berkata-kata. Rasa bersalah yang begitu besar melumpuhkannya. "Nindi, saya minta maaf." Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. "Maaf," Nindi tertawa getir. "Permintaan maafmu tidak bisa mengembalikan hatiku yang sudah kau bekukan." Petik 2. Sementara itu, di pesta, Amara mulai merasa cemas. Sudah hampir 20 menit Coffee dan Nindi pergi.
Firasat buruk menyelimutinya. Ia meminta maaf pada beberapa tamu dan bergegas menyusul mereka ke taman belakang. Saat ia mendekati gazebo, ia mendengar suara tawa getir Nindi. Hatinya mencelos. Ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar, dan dari sana, ia mendengar kalimat terakhir Nindi. Rahasia mereka telah terbongkar. Tepat pada saat itu, Nindi tiba-tiba memegangi perutnya dan wajahnya meringis kesakitan. Bukan akting. Rasa pusing yang ia keluhkan tadi ternyata nyata. Stres emosional yang luar biasa selama berminggu-minggu. Ditambah dengan sampahnya yang ia minum dengan perut kosong. Mencapai puncaknya, ia terhuyung dan jatuh pingsan di pelukan Kofi yang sigap menangkapnya. Nindi, teriak Kofi panik. Amara segera berlari keluar dari persembunyiannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Petik 2. Melihat Amara, Kofi semakin panik. Situasi ini adalah mimpi buruk terburuknya. Saya tidak tahu, dia marah-marah, lalu tiba-tiba pingsan. Petik 2. Bersama-sama, mereka membawa Nindi yang tak sadarkan diri masuk ke dalam rumah. Menimbulkan kehebohan kecil yang berhasil diredam oleh Pak Hardi. Mereka membaringkan Nindi di kamarnya. Tuan Wijoyo dipanggil dan dokter keluarga segera dihubungi. 1 jam kemudian, dokter keluar dari kamar Nindi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia menemui Tuan Wijoyo dan Amara yang menunggu dengan cemas di ruang keluarga. Kofi berdiri di sudut, merasa tidak berhak ada di sana namun tidak bisa pergi. Nona Anindira tidak apa-apa, kata dokter itu. Dia hanya kelelahan dan stres berat. Tapi ada satu hal lain. Dokter itu berhenti sejenak, menatap Tuan Wijoyo. Selamat, Tuan Wijoyo. Putri Anda sedang hamil. Usia kandungannya sekitar 6-7 minggu. Berita itu jatuh seperti bom atom di tengah keheningan ruang keluarga. Tuan Wijoyo membeku, wajahnya pucat pasi. Amara terkesiap. Tangannya menutup mulutnya karena tidak percaya. Tapi keterkejutannya bukan hanya karena kehamilan adiknya. Pada saat yang hampir bersamaan, Amara merasakan gelombang mual yang hebat, gelombang mual yang sama yang sudah ia rasakan selama beberapa pagi terakhir, yang selama ini ia abaikan sebagai akibat dari stres kerja. Tanggal menstruasinya sudah terlambat lebih dari 2 minggu. Sebuah kesadaran yang mengerikan, sebuah kebenaran yang mustahil, menghantamnya dengan kekuatan 1000 godam. Ia menatap Kofi, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat karena syok atas kehamilan Nindi. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, Kofi melihat kepanikan yang sama, kebenaran yang sama. Karena Amara juga telah memberitahunya beberapa hari lalu bahwa ia terlambat datang bulan. 2 saudari, 2 putri konglomerat. Keduanya jatuh cinta pada pria yang sama. Dan sekarang, dalam sebuah ironi takdir yang paling kejam, di malam yang sama, mereka menemukan sebuah kebenaran yang akan mengikat mereka bertiga selamanya. Keduanya hamil. Pada saat yang bersamaan, di tengah reruntuhan pesta yang megah, sebuah babak baru yang jauh lebih rumit dan menyakitkan baru saja dimulai. Ini bukan lagi sekadar kisah cinta terlarang. Ini adalah kisah tentang 2 kehidupan baru yang akan lahir dari rahim 2 saudari. Yang benihnya berasal dari pria yang sama. Pria miskin dari Afrika yang datang untuk mencari harapan. Dan kini menjadi pusat dari badai terbesar dalam sejarah keluarga Wijoyo. Berita kehamilan ganda itu tidak lagi jatuh seperti bom. Itu adalah kiamat yang meruntuhkan seluruh fondasi dan pilar keluarga Wijoyo hingga menjadi debu. Ruang keluarga yang megah terasa menyusut. Udaranya sesak oleh kebenaran yang begitu berat hingga nyaris mustahil untuk dipikul. Tuan Wijoyo,
Pria yang terbiasa mengendalikan nasib perusahaan bernilai triliunan, kini berdiri tak berdaya di hadapan puing-puing kehormatan keluarganya. Wajahnya yang biasanya keras dan penuh kuasa kini tampak tua dan rapuh dalam sekejap. Keheningan yang mencekam pecah oleh suara tamparan yang keras. Tangan Tuan Wijoyo mendarat di pipi Kofi. Sebuah tamparan yang dilayangkan dengan seluruh kekuatan, kemarahan, dan rasa malu seorang ayah. Kofi terhuyung, namun ia tidak jatuh. Ia menerima tamparan itu, merasa bahwa rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekacauan yang telah ia ciptakan. "Kau, binatang!" desis Tuan Wijoyo, suaranya bergetar karena murka. "Kau datang ke rumahku, makan dari kemurahan hatiku, dan kau membalasnya dengan menghancurkan putri-putriku, menghancurkan nama keluargaku." Petik 2. Amarah, yang masih terguncang oleh kebenarannya sendiri, melangkah maju. "Cukup, ayah." Suaranya mantap, meskipun pucat. "Jangan salahkan dia seorang. Ini juga salahku." Pengakuan amarah adalah kejutan kedua bagi Tuan Wijoyo. Ia menatap putrinya yang selama ini menjadi kebanggaannya, sang pewaris yang sempurna, dengan tatapan tak percaya. "Kau juga," bisiknya. Kata-kata itu nyaris tak terdengar. Amarah mengangguk pelan. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Air mata bukan karena penyesalan atas cintanya, melainkan karena rasa sakit yang ia tahu akan ia sebabkan. "Aku hamil dengan anak Kofi." Dunia Tuan Wijoyo benar-benar hancur. Ia jatuh terduduk di sofa, memegangi kepalanya. Istananya telah runtuh dari dalam, dibangun di atas fondasi cinta terlarang dan kebohongan. Di tengah kekacauan itu, Nindi terbangun di kamarnya. Berita tentang kehamilannya telah sampai ke telinganya melalui bisik-bisik para pelayan. Awalnya ia syok, namun kemudian, sebuah ketenangan yang aneh menyelimutinya. Kehidupan baru di dalam rahimnya menjadi satu-satunya titik fokus di dunianya yang hancur. Itu adalah miliknya, sebuah bagian dari Kofi yang tidak bisa dimiliki oleh kakaknya. Beberapa hari berikutnya, rumah megah itu terasa seperti medan perang yang sunyi. Tuan Wijoyo mengurung diri di ruang kerjanya, menolak bertemu siapapun. Para pengacara keluarga dipanggil untuk melakukan rapat-rapat rahasia. Opsi-opsi yang kejam dipertimbangkan. Aborsi, mengirim kedua putrinya ke luar negeri hingga melahirkan, lalu menyerahkan bayi-bayi itu untuk diadopsi. Semua demi menyelamatkan nama baik keluarga. Kofi diusir dari rumah itu pada malam yang sama, tanpa pesangon, hanya dengan pakaian yang melekat di badannya. Ia kembali ke kamar kosnya yang sempit dan lembab, tempat di mana perjalanannya dimulai. Lingkaran telah kembali penuh. Ia telah menemukan harapan, dan kemudian kehilangannya dengan cara yang paling tragis. Ia merasa hampa. Ia adalah ayah dari 2 anak yang belum lahir, namun ia tidak memiliki hak atas keduanya. Ia telah menyakiti 2 wanita yang, dengan cara mereka masing-masing, telah mencintainya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sesuatu dalam diri kedua saudari itu berubah. Mereka telah mencapai titik terendah, dan dari sana, tidak ada jalan lain selain bangkit. Nindi adalah yang pertama bertindak. Ia menolak mentah-mentah ide aborsi atau adopsi. "Ini anakku," katanya pada ayahnya dengan kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku akan membesarkannya dengan atau tanpa nama Wijoyo." Hatinya yang dulu beku oleh pengkhianatan kini dihangatkan oleh naluri keibuan yang protektif. Ia tidak lagi peduli pada Kofi atau amarah. Fokusnya kini hanya pada kehidupan di dalam dirinya. Amarah, di sisi lain, menghadapi dilema yang lebih kompleks. Ia adalah pewaris,
dan skandal ini akan menghancurkan karirnya. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi melihat Putri Mahkota Wijoyo. Ia melihat seorang wanita, seorang calon ibu. Ia memikirkan Kofi, pria yang menunjukkan padanya arti ketulusan. Menyingkirkan anak mereka akan menjadi pengkhianatan terbesar. Bukan hanya pada Kofi, tetapi juga pada dirinya sendiri. Sebuah pertemuan terakhir yang menentukan terjadi antara kedua saudari itu. Bukan di taman, bukan di ruang keluarga, tetapi di kamar Nindi yang sunyi. Tidak ada lagi kemarahan, hanya ada kelelahan dan realitas yang berat. Aku akan pergi, kata Amara pelan, memecah keheningan. Aku akan mengundurkan diri dari perusahaan. Aku akan pindah ke luar negeri. Mungkin ke Bali atau tempat lain yang tenang. Dan membesarkan anak ini sendirian. Nindi menatap kakaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak melihat saingannya, melainkan seorang wanita yang menghadapi pilihan yang sama sulitnya. Dan ayah, tanya Nindi? Ayah harus memilih, jawab Amara. Antara kehilangan satu perusahaan atau kehilangan kedua putrinya selamanya. Dalam momen itu, sebuah pemahaman baru lahir di antara mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa menjadi saudari yang sama lagi. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam. Namun, mereka kini terikat oleh takdir yang lebih kuat dari cinta atau benci. Darah daging mereka sendiri, anak-anak mereka, meskipun memiliki ayah yang sama, adalah sepupu. Mereka adalah keluarga, dalam bentuknya yang paling rumit dan paling modern. Amara menepati janjinya. Ia mengajukan pengunduran dirinya, menyebabkan guncangan besar di dunia bisnis. Ia meninggalkan segalanya posisi, kekayaan, status dan pergi untuk memulai hidup baru. Sebelum pergi, ia melakukan satu hal terakhir. Ia mencari Kofi di kamar kosnya. Pertemuan mereka canggung dan penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Amara memberikan Kofi sebuah amplop tebal berisi uang cukup untuk memulai hidup baru atau kembali ke Ghana dan merawat neneknya. Ini bukan uang tutup mulut, Kofi, katanya lembut. Ini adalah pengakuan. Kau adalah ayah dari anakku. Gunakan ini untuk membangun hidupmu. Jadilah pria yang bahagia. Kofi menolak, sama seperti dulu. Tapi kali ini, Amara bersikeras. Lakukan ini untukku. Lakukan ini untuk anak kita. Suatu hari nanti, jika ia bertanya tentang ayahnya, aku ingin bisa mengatakan bahwa ayahnya adalah pria baik yang berhasil mewujudkan mimpinya. Dengan berat hati, Kofi menerima. Mereka berpisah bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai dua orang tua yang berbagi takdir yang sama, yang memilih jalan yang berbeda demi kebaikan anak mereka. Nindi, sementara itu, tetap tinggal di rumah itu, tetapi ia membangun dunianya sendiri di dalamnya. Ia mengubah salah satu paviliun menjadi studio seni dan tempat tinggalnya. Ia kembali melukis, tetapi lukisannya kini berbeda. Lebih dalam, lebih gelap, namun juga penuh dengan kekuatan dan kehidupan. Ia menjadi seorang ibu yang berdedikasi, mencurahkan seluruh cintanya pada putranya. Waktu berlalu. Dua bayi lahir dengan jarak hanya beberapa minggu. Putra Nindi, yang ia beri nama Banyu berarti air, simbol kehidupan yang mengalir. Dan putri Amara, yang ia beri nama Dara Merpati, simbol perdamaian dan harapan baru. Tuan Wijoyo tidak pernah bisa sepenuhnya menerima kenyataan itu. Tetapi melihat kedua cucunya perlahan-lahan melunakkan hatinya yang keras. Ia tidak kehilangan segalanya. Ia hanya harus belajar mendefinisikan kembali arti dari keluarga. Dan Kofi, dengan uang dari Amara, ia melakukan hal yang selalu ia impikan.
Ia membeli sebidang tanah kecil yang subur di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Ia membangun sebuah rumah sederhana dan memulai usaha pertanian organik kecil-kecilan. Ia bekerja keras, seperti yang selalu ia lakukan. Ia mengirim uang secara teratur untuk neneknya di Ghana. Ia hidup dalam kesendirian, tetapi bukan kesepian. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan menatap dua foto kecil yang ia simpan di dompetnya, foto Banyu yang dikirimkan oleh seorang pelayan yang masih setia padanya, dan foto Dara yang sesekali dikirimkan Amara melalui email tanpa nama. Ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ayah dalam artian tradisional. Ia tidak akan pernah bisa memeluk kedua anaknya secara bersamaan. Ia adalah gema dalam hidup mereka, sebuah cerita yang mungkin akan mereka dengar suatu hari nanti. Kisah ini tidak berakhir dengan mereka hidup bahagia selamanya. Tidak ada pernikahan, tidak ada keluarga yang utuh. Kisah ini berakhir dengan realitas. 3 orang dewasa yang membuat pilihan-pilihan sulit, yang terluka parah oleh cinta, namun pada akhirnya menemukan kekuatan untuk terus maju. Amara menemukan kebebasan dalam kesederhanaan. Nindi menemukan tujuan dalam keibuan dan seninya. Dan Kofi, sang pemuda miskin dari Afrika, ia tidak menemukan kekayaan seperti yang dibayangkan orang. Ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, penebusan. Di sebidang tanahnya yang subur, di bawah langit Indonesia, ia akhirnya menemukan rumahnya. Bukan sebuah istana megah, melainkan sebuah tempat di mana ia bisa menanam harapan baru dari puing-puing masa lalunya. Merawatnya dengan tangannya sendiri, dan melihatnya tumbuh. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup.